Halo dulur dimanapun kalian berada, semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih sudah subscribe channel Plot Panas. Pada kesempatan kali ini, Plot Panas akan menceritakan alur film India yang baru saja dirilis berjudul Crew. Film ini menceritakan tentang 3 orang pramugari cantik yang diperankan oleh Tabu sebagai Gita Sethi, Kareena Kapoor sebagai Jasmine Rana, dan tetangga Mimin, Kriti Sanon sebagai Divya Bajwa. Mereka terlibat dalam penyelundupan emas demi mendapatkan uang, karena maskapai tempat mereka bekerja tidak lama lagi akan segera bangkrut. Bagaimana keseruan kisahnya? Langsung saja ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan 3 pramugari yang sedang berjalan di bandara untuk bersiap-siap masuk ke dalam pesawat. Mereka bekerja di maskapai penerbangan bernama Kohinoor. Mereka bertiga memiliki latar belakang kehidupan yang sangat rumit. Yang pertama, kehidupan Gita. Dia memiliki suami bernama Arun. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, Arun menjalankan bisnis makanan dari rumah mereka, juga harus menanggung kehidupan adik Gita, yang bernama Punu dan istri Punu yaitu Sapna. Beruntung Arun, suami yang baik dan tidak keberatan dengan ini semua. Selanjutnya, kehidupan Jasmine. Dia adalah korban perceraian orang tuanya dari kecil. Dia tinggal bersama kakeknya. Mimpinya hanya satu, yaitu punya banyak uang. Dia mencoba bisnis skincare, namun bisnisnya malah bangkrut. Itu mengapa dia bekerja menjadi pramugari, karena hanya ingin memamerkan gaya hidup palsu yang mencolok di media sosialnya, padahal hidup sebenarnya pas-pasan. Jangankan untuk membeli barang mewah, untuk membayar sewa rumah saja dia sering menunggak. Walaupun begitu, dia tak pernah lupa untuk berbagi kepada orang lain. Dia selalu berbagi dengan seorang cleaning service bandara bernama Rani. Yang terakhir, kehidupan Divya. Dari kecil Divya adalah gadis yang sangat pintar. Dia selalu juara dalam lomba apapun. Dia juga sangat ahli dalam bela diri. Saat pulang sekolah, dia sering main ke landasan pesawat yang sudah tidak terpakai di desanya. Dia pun bercita-cita menjadi seorang pilot agar suatu saat nanti bisa mendaratkan pesawat di sana. Oleh karena itu, ayahnya menyekolahkan Divya ke sekolah penerbangan walaupun dengan uang pinjaman. Ayahnya berharap suatu saat nanti Divya bisa menjadi pilot yang sukses. Namun pada kenyataannya dia hanya menjadi pramugari dikarenakan kurangnya lowongan menjadi pilot. Dia juga terpaksa menyembunyikan hal ini dari orang tuanya, karena takut mereka kecewa. Suatu ketika Divya mengeluh kepada Gita perihal gajinya yang masih tertunda, padahal dia harus membayar cicilan. Gita menenangkan Divya dengan berkata bahwa manajer perusahaan yaitu Tuan Mittal kemarin mengatakan bahwa gaji mereka akan cair minggu depan. Namun ternyata usut punya usut, maskapai penerbangan mereka yaitu Kohinoor akan segera bangkrut. Mereka bertiga pun panik setelah mengetahui hal tersebut. Suatu hari ketika mereka sedang menjalankan tugas seperti biasanya, semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Mereka menjelaskan prosedur penerbangan kepada para penumpang. Mereka dipimpin oleh senior mereka yang bernama Rajvanshi. Ketika pesawat sudah terbang, tiba-tiba Rajvanshi meninggoy di dalam penerbangan. Mereka pun panik segera memberikan pertolongan. Namun saat mereka membuka baju Rajvanshi, ternyata dia membawa emas batangan di badannya. Sontak membuat mereka semakin terkejut. Salah satu dari mereka pun menghubungi kapten dan mengabarkan keadaan darurat. Jasmine menyarankan agar mereka mengambil sebagian emas tersebut. Namun Divya dan Gita tak setuju. Walaupun sedang membutuhkan uang, namun mereka tak mau mencuri. Hal ini membuat Jasmine kecewa, karena kedua temannya tak bisa diajak bekerja sama. Setelah sampai ke bandara, ternyata Rajvanshi melakukan penyelundupan emas batangan dan hal ini lolos dari pihak keamanan bandara. Karena ia merupakan petugas maskapai sehingga lolos dari pemeriksaan bandara. Kemudian, Divya, Jasmine, dan Gita pulang ke rumah masing-masing yang mengeluhkan. Kenapa bekerja berbulan-bulan tak ada gaji dan membuat kehidupan mereka semakin menderita saja. Hal ini kemudian membuat mereka berpikir keras dan mencari sebuah ide. Di saat itu mereka memiliki ide untuk menyelundupkan emas seperti yang telah dilakukan oleh Rajvanshi.
Setelah mereka menelusurinya, ternyata yang menjadi dalang penyelundupan emas ini adalah Tuan Mittal yang merupakan seorang manajer sumber daya manusia di maskapai Kohinoor itu sendiri. Setelah mengetahui hal tersebut, Gita, Jasmine, dan Divya kemudian menghadap Tuan Mittal dan menanyakan hal penyelundupan emas. Awalnya Tuan Mittal tidak mengakuinya, namun desakan dari Divya, Jasmine, dan Gita kemudian membuat Tuan Mittal akhirnya mengakui bahwa memang dirinya yang menyuruh Rajwanshi untuk menyelundupkan uang ke negara Alburji. Kemudian membuat mereka bertiga menawarkan diri untuk bisa ikut menyelundupkan emas, karena mereka merasa bahwa tidak ada gaji yang diberikan oleh maskapai Kohinoor. Jasmine dan Divya memikir cara supaya penyelundupan yang akan mereka lakukan itu bisa berjalan dengan sangat baik dan tidak ketahuan oleh para petugas imigrasi dan cukai. Mereka bertiga akhirnya memiliki ide yang sangat brilian. Setelah mereka mendapatkan emas batangan dari Tuan Mittal, kemudian mereka membawa emas-emas itu datang ke tempat pelebur emas, yang kemudian merubah emas-emas batangan itu menjadi sebuah bentuk telur. Dan mereka membuat sebuah adonan coklat yang akan dilumerkan ke emas-emas yang sudah menjadi telur tersebut. Dengan begitu, pihak imigrasi dan cukai tidak akan curiga bahwa mereka sebenarnya sedang membawa emas. Keberhasilan mereka mendapat sebuah apresiasi. Setelah penyelundupan pertama berhasil, mereka pun kembali ke India. Sampainya di India, mereka bertiga mendapatkan gaji pertama yang diberikan oleh Tuan Mittal. Uang yang mereka dapatkan jumlahnya lumayan sangat besar, yang kemudian membuat mereka sangat senang. Pada saat itu, penyelundupan emas terus berjalan dengan baik hingga dapat merubah perekonomian mereka bertiga. Gita, Jasmine, dan Divya akhirnya bisa menikmati kehidupan dengan baik. Mereka juga bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun di sisi lain, para pegawai Kohinoor yang lainnya masih sangat menderita karena gaji mereka tak kunjung dibayarkan oleh pihak maskapai. Suatu ketika, para pegawai merasa agak heran dengan Gita, Jasmine, dan Divya, yang akhirnya melaporkan mereka bertiga kepada petugas cukai. Mereka dituduh telah melakukan penyelundupan emas. Saat ketika mereka sedang menjalankan rutinitas sebagai pramugari seperti biasanya, mendadak mereka bertiga didatangi oleh petugas cukai untuk dibawa ke kantor. Kemudian mereka dibawa oleh petugas dan memeriksa koper bawaan mereka bertiga. Petugas menemukan kotak coklat di dalam koper mereka bertiga, namun saat dimakan oleh petugas ternyata itu hanya coklat biasa. Tanpa disadari, ternyata kepala bea cukai mengenal Divya, yang ternyata mereka pernah bermain lato-lato saat sekolah dulu. Kepala bea cukai tersebut bernama Jaivir. Setelah mereka diperiksa, akhirnya mereka lolos karena mereka dibantu oleh Jaivir. Namun Jaivir kemudian meminta imbalan dari pertolongannya itu dengan meminta Divya untuk angedate bareng. Pada malamnya, Gita dan Jasmine kemudian menggoda Divya karena sebenarnya Jaivir masih cinta dengan Divya. Malam itu mereka pun ngedate, membuat Divya menikmati malam dengan Jaivir yang membuat mereka larut di malam itu. Namun di sisi lain, Gita, Divya, dan Jasmine tetap dianggap sebagai tersangka penyelundupan emas. Walaupun mereka belum memiliki bukti yang kuat, namun petugas bea cukai tetap kekeh untuk mengembangkan kasus ini. Bahkan Gita, Divya, dan Jasmine selalu diperiksa setiap kali akan melakukan penerbangan. Suatu ketika di plafon tempat khusus para kru ada sebuah telur-telur emas misterius jatuh. Hal ini membuat masuk berita nasional dan menjadi sangat viral. Hal ini membuat Gita, Divya, dan Jasmine merasa takut, dan akhirnya mereka bertiga dicurigai oleh pihak bea cukai. Di sisi lain, maskapai Kohinoor akhirnya benar-benar bangkrut, bahkan para pegawai melakukan sebuah demonstrasi besar-besaran karena pihak maskapai belum membayar gaji mereka hingga berbulan-bulan lamanya. Gita, Jasmine, dan Divya yang merasa ada yang janggal karena pemilik Kohinoor saat ini tidak ada di tempat dan mereka mendengar kabar bahwa pemilik Kohinoor kabur ke negara Alburji. Tempat tersebut merupakan tujuan saat mereka menyelundupkan emas. Karena kejanggalan inilah kemudian mereka bertiga memutuskan untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi dan juga untuk memperbaiki nama baik mereka atas tuduhan sebagai penyelundup emas. Kemudian setelah mereka mendapatkan info dari emak-emak pengintai handal yang mereka jumpai di pasar, bahwa sebenarnya pemilik maskapai Kohinoor kabur ke negara Alburji untuk menikmati hidupnya di sana,
Dan ternyata emas-emas yang mereka bertiga selundupkan adalah emas milik bos maskapai Kohinoor. Mendengar hal tersebut, mereka bertiga pun kaget bukan main. Mereka merasa dikerjai, tapi mereka cuan juga mendapatkan hasil dari penyelundupan emas yang telah mereka lakukan selama ini. Akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk berangkat pergi ke Alburji untuk mengambil kembali semua emas-emas yang telah diselundupkan itu dan akan mereka gunakan untuk menggaji para pegawai maskapai tersebut. Setelah sampai di Alburji, mereka kemudian mengikuti mobil bos Kohinoor yaitu Tuan Vijay yang menuju ke sebuah hotel. Mereka bertiga kemudian berpikir bagaimana caranya masuk ke dalam hotel tersebut tanpa ketahuan. Kemudian mereka memiliki ide yang cemerlang dengan menyamar menjadi seorang pelayan hotel. Mereka berhasil mencuri kunci kamar Tuan Vijay dan kemudian masuk ke dalam kamarnya. Setelah di dalam kamar, mereka melihat ada 3 koper yang sangat besar dan mereka beranggapan emas-emas itu berada di dalam koper tersebut. Namun ternyata isi dalam koper tersebut adalah angin. Koper tersebut kosong alias zong. Tidak ada emas-emasnya di dalam koper itu. Saat mereka akan keluar kamar, anak Tuan Vijay hendak masuk ke kamar ayahnya. Mereka bertiga pun bersembunyi di bawah meja. Untungnya tidak ketahuan oleh anak Tuan Vijay. Suatu hari mereka mendapat informasi dari Tuan Mittal bahwa emas-emas yang mereka cari akan dibawa pergi besok oleh Tuan Vijay menggunakan jet pribadinya. Kemudian mereka bertiga berpikir dan membuat rencana yang sangat luar gila. Mereka bertiga kemudian merubah identitasnya dan melakukan penyamaran. Gita dan Jasmine menyamar menjadi Black Widow alias pramugari yang ramah untuk dipandang. Dan lebih gilanya lagi, Divya menyamar menjadi pilot jet pribadi Tuan Vijay. Gita dan Jasmine kemudian menyajikan seluruh penumpang di pesawat pribadi tersebut dengan minuman yang telah diberi obat tidur. Setelah semua penumpang tidur, mereka mencari di mana emas-emas itu disembunyikan. Dan mereka sudah siap untuk mengambil emas-emas tersebut. Namun anak Tuan Vijay terbangun karena dia hanya meminum sedikit obat tidurnya. Adu jotos pun terjadi antara mereka. Anak Tuan Vijay sempat menyiramkan air kepada ayahnya agar ayahnya terbangun dari tidurnya. Namun pada saat itu Tuan Vijay tidak terbangun. Akhirnya anak Tuan Vijay bisa mereka kalahkan. Divya dengan gugup menerbangkan pesawat tersebut. Awalnya Divya sangat grogi. Namun setelah merasakan bahwa menerbangkan pesawat sama seperti bermain video game, dia pun berani menerbangkan pesawat tersebut. Setelah melewati kondisi yang menegangkan, akhirnya pesawat tersebut mendarat dengan selamat. Akhirnya mereka turun dari pesawat dan mereka menghubungi kepolisian. Kemudian mereka diamankan oleh para polisi. Divya, Gita, dan Jasmine akhirnya melaporkan semua yang terjadi bahkan terkait penyelundupan emas-emas tersebut. Sampai akhirnya Tuan Vijay alias pemilik maskapai Kohinoor ditangkap dan diadili seadil-adilnya sama seperti hukum di negara Wakanda ini. Sisa emas yang mereka dapatkan dari Tuan Vijay kemudian dijadikan uang dan dibagikan kepada setiap pegawai yang belum mendapatkan gaji. Divya akhirnya kembali menjalin hubungan dengan Jaifir. Cerita pun selesai, ending yang sangat rumit dan penuh dengan plot twist. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita film kru yang kami sajikan. Selamat tidur dan sampai jumpa di lain waktu. Cuak!